Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kita akan melanjutkan mata kuliah keamanan cyber, ethical hacker. Kita akan melanjut mengerjakan lab 678, yaitu cross-site scripting. Nah, jadi pada lab ini kita akan mempelajari cross-site scripting (XSS) yang merupakan salah satu kerentanan web yang paling umum dan berbahaya. Nah, serangan XSS ini memungkinkan si penyerang untuk menyuntikkan skrip yang berbahaya ke dalam halaman web yang dilihat oleh pengguna lain. Nah, skrip itu dapat mencuri data sensitif, merusak situs web, atau bahkan membajak sesi user. Nah, dalam lab ini kita akan menggunakan DVWA, sebuah platform yang dirancang untuk tujuan pembelajaran untuk melakukan serangan XSS, kemudian khusus untuk tingkat keamanan yang berbeda-beda. Nah, eh, DVWA ini akan memberikan kita pemahaman praktis tentang bagaimana serangan ini berhasil dan bagaimana langkah-langkah defensif yang dapat digagalkan. Nah, pada bagian pertama kita buka URL di VWA-nya di virtual kali Linux. Admin, passwordnya password. Oke. Nah, kemudian kita pada step 2 kita lakukan select di VWA security di sebelah kiri, kemudian kita atur security levelnya ke low. Ini kita atur ke low, kemudian kita submit. Oke. Kemudian kita pilih XSS dari menu. Reflected. Jadi kita akan memulai pengujian dari tingkat keamanan terendah untuk melihat bagaimana kerentanan yang paling dasar yang dapat dieksploitasi. Kemudian kita masukkan eh, reflected test ke dalam kotak what's your name dan klik submit. Nah, nanti kita akan melihat hello reflected test. Kita tes. Hello reflected test. Setelah itu kita lakukan Ctrl U untuk melihat pada sumber halaman lalu cari hello directed test. Nah, ini merupakan pengujian dasar untuk melihat bagaimana input Anda dipantulkan kembali ke halaman. Kita tekan Ctrl U. Nah, ini kita lihat kodenya. Kemudian kita search. Kita ada bisa menggunakan Ctrl F. Nah, ini output yang kita lihat tadi.
Nah, hello reflected test sudah masuk. Kemudian kita lakukan eh, kita tutup halamannya. Kemudian kita masukkan pilot ini dalam kotak lalu kita klik submit. Maka dia akan memberitahu dari kode tadi untuk UI-nya ini 10 6 6 13 you are hacker. Oke. Kemudian script tadi itu akan menampilkan kotak. Nah, jadi jika pop-up tadi muncul itu berarti serangan itu berhasil. Itu. Setelah itu kita pada step ketiga kita akan ubah security-nya menjadi medium. Nah, tujuannya untuk memperkenalkan beberapa langkah keamanan dasar yang harus kita atasi. Terus itu kita akan masukkan scriptnya, tetapi dia tidak bisa atau tidak dapat dijalankan karena udah kita ubah menjadi medium tadi. Kali kita ubah medium. Oke, kita balik lagi ke XSS. Nah, setelah itu kita masukkan script ini. Nah, jadi dia ngeblokir scriptnya. Ntar kita cek lagi. Oke. Kemudian kita klik view source. Kemudian kita periksa kode PHP. Nah, kita akan melihat fungsi strreplace yang menghapus tag si script tadi. Gitu. View source. Nah, jadi dia ngeblok si script ini. Gitu. Dia situs webnya kita punya filter yang ngeblokir tag script. Nah, ini.
Dan kemudian kita eh, tutup jendelanya, kemudian kita masukkan payload Eureka script. Nah, ini kita akan mengubah kapitalisasi script yang akan melewati filter dasar dan menjalankan script kita tadi. Nah, kalau yang tadi str replace itu untuk memfilter huruf kecil yang bisa kita akalin gitu. Nah, dia bisa kan untuk huruf eh, besarnya untuk ubah kapitalisasi script. Itu kita bisa jalankan scriptnya. Kemudian kita lakukan serangan reflected XSS. Nah, kita ubah ke high sekarang. Kita submit. Oke, kita ke XSS lagi. Kemudian kita eh, ubah ke high ini, ya berarti keamanannya lebih lebih bisa ya, lebih aman dan lebih canggih tentunya. Kemudian kita masukkan script lagi. Nah, tapi dia nanti nggak bakal muncul karena ya filternya udah kita tingkatkan ke high. Nah, cuma hello. Dan kita klik view source, kita periksa lagi kode PHP-nya. Kalau kita ketemu fungsi break replace dengan ekspresi reguler yang memfilter semua kombinasi huruf besar dan kecil dari kata script. Nah ini break replace, dia ngeblokir script, dia filter. Dan kita masukkan lagi. Nah jadi kita masukkan. Nah, dia keluar pop up. Nah yang tandanya karena teks script tadi lagi diblokir, kita harus pakai tag HTML yang lain yang memiliki atribut untuk scriptnya, seperti yang kita masukkan tadi, on error tadi ya, seperti imj ini ada atribut on error, akan menjalankan script jika gambar itu gagal dimuat. Nah, kalau script nggak bisa tadi, kita pakai ini, script imj gitu. Di gambarnya nggak ada. Selanjutnya pada part kedua kita akan ngeeksploitasi eh, lanjut eksploitasi stored cross site scripting. Nah, yang tujuannya untuk memahami bagaimana serangan storage XSS itu bekerja dan di mana script yang berbahaya disimpan di server dan dieksekusi setiap kali halaman yang terinfeksi dikunjungi gitu. Nah, langkah pertama kita ubah lagi tingkat keamanannya menjadi low.
Setelah itu kita pindah ke masukkan tes tes satu. Kita sekarang pindah ke XSS storage untuk serangan yang menyimpan payload di dalam guestbook. Ini storage. Nah, setelah itu pada kolom name kita masukkan aja tes 1. Kemudian storage XSS test di kolom message. Lalu kita klik sync playbook Facebook. Nah, sync. Oke, keluar tes message store XSS test. Kemudian kita lihat. Nah, jadi yang tadi itu untuk melihat bagaimana input udah disimpan di dalam server. Kemudian kita masukkan payload URHack ini pakai script di dalam kolom message. Kemudian kita klik apakah bisa. Nah, name can be not empty. Oh, kita pakai nama ini aja. Hmm. Kalau dia muncul berarti kita udah berhasil jalankan script hingga pop-up terlihat. Nah, berhasil. Nah, setelah itu kita muat refresh halamannya, kemudian kita perhatikan bahwa pop-up akan muncul lagi karena scriptnya nih udah kesimpan. Nah, oke. Nadanya scriptnya udah berhasil kesimpan. Jadi you are hacked. Seolah-olah webnya ini lagi kena retas gitu. Kemudian kita sebelum melanjutkan klik atau reset DB di menu kiri kita klik create reset untuk kita bersihin guestbook. Setup in the left menu, setup reset DB. Dengan klik setup reset DB di menu kiri dan klik setup. Reset DB, kita klik atau kita reset database-nya. Oke, udah. Setelah itu kita lakukan serangan lagi storage access dia ke medium. Sama, kita ke medium. Submit. Nah, kita
masukkan name-nya. Oke, di sini kita masukin name-nya T1 ya, kayak tadi. Terus scriptnya udah. Coba kita sync. Nah, maka dia nggak keluar. Nah, penjelasan di sini dia di pop-up-nya tidak akan muncul karena filter udah melakukan sanisasi input, udah diubah ke medium. Dan kita klik view source dan kita periksa kode untuk melihat fungsi strip text dan HTML spesial yang menghapus tag HTML dengan karakter khusus. Dia, dia ngeblok eh, strip text nih. Nah, strip text ini kemudian dia juga menghapus tag HTML untuk dikonversi ke karakter khususnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita lakukan eksploitasi kolom name dengan mengubah atribut max length, klik kanan pada kolom name, kemudian kita beri inspect, ubah nilai si max length dari 10 menjadi 100. Ubah jadi dari 10 menjadi 100.
kita ubah menjadi 100. Oke, udah selesai. Setelah itu fungsinya untuk kita ubah sisi kliennya, dan kita masukin lagi eh, script ini di kolom name. Oh sorry, di kolom message. Dia akan berhasil dijalankan karena kolom name-nya hanya memiliki filter str replace yang sama dengan XSS tingkat medium. Nah, kita bersihin database-nya seperti tadi untuk kita lanjutkan. Oke, nah, sekarang kita ubah ke hide. Kita submit, kita ke storage lagi. Di sini kita disuruh untuk ubah ke hide, kemudian kita masukin name-nya. Kita jalankan lagi scriptnya. Oke, filternya ditingkatkan, kemudian kita klik view source, kita periksa kode break replace yang memfilter semua text script. Nah, break replace, kita blokir kapitalisasi scriptnya. Nah, setelah itu kita ubah kolom name seperti sebelumnya. Ubah ya. Ini kita ubah lagi. Berarti 10. Sorry, 100. 100. Dah. Kemudian kita masukin script ini.
Nah, dia akan ngeluarin pop-up. Nah, you alert you are hacked. Karena dia tadi ngeblokir script, kita pakai cara lain dengan tag svg dengan atribut onload. Nah, kemudian kita lakukan eksploitasi iframe yang disimpan. Kita atur ke low lagi, kemudian kita lanjut pakai iframe search hacker org di kolom message untuk menunjukkan bagaimana penyerang dapat nanam situs web berbahaya di dalam situs targetnya gitu. Kita ubah ke low. Nah, oke, kita lihat apakah disuruh hapus database-nya lagi. Oh, benar. Kita hapus, kita reset, dan kita ke storage. Kita pakai iframe ini. Nah, kita nama tesnya mana ya? Kita masukkan script iframe. Nah, tadi akan membuat frame kotaknya. Nah, kita tanam situsnya. Kemudian kita sebelum itu kita reset lagi, kita lanjut ke eksploitasi pencurian cookie. Nah, kita masukkan script alert dokumen cookie di kolom message. Nah, dia muncul ya, hacker training, bla bla bla. Kita tanam jadi situsnya itu. Lanjut di step 5 kita ubah lagi ke low. Nah, untuk cookie kita masukkan ini script ini. Lalu kita klik OK. Eh, tes. Oke. Masukin script cookie-nya. Nanti dia akan nunjukin pop up. Nah, ini dia. Oke. Nah, setelah itu dia di sini menyuruh untuk ulangin pada tingkat keamanan medium dan high.
menggunakan teknik yang tadi. Jadi kita tadi nunjukin kalau cookie tadi itu nunjukin bagaimana penyerang dapat mencuri cookie di sesi pengguna. Oke, sekian dari lab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.